Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Begitu hantu kecil itu terbang ke lorong, ia pecah menjadi bola Yinki. Wang Tiangu, yang indera spiritualnya terhubung dengan hantu itu, memucat saat ini terjadi, sepertinya kehancurannya telah menyebabkan dia mengalami sedikit kerusakan. Wang Tiangu menatap cendekiawan Konfusianisme dengan tatapan marah dan bertanya, apa yang terjadi? Mungkinkah ada trik di balik bagian itu? Apakah Anda percaya bahwa jalan menuju Taman Spirit Ether akan menjadi biasa? Apalagi beberapa hantu kecil dengan bentuk kosong, bahkan jiwa kelas Raja Hantu akan menyebar begitu mereka masuk. Bahkan jika saya memasuki taman, saya perlu menarik dukungan dari badan gulungan itu. Bagaimanapun, bagian itu telah dibuka. Terserah Anda apakah Anda bisa melewatinya atau tidak. Sarjana Konfusius berbicara dengan nada acuh, dan kemudian berubah kembali menjadi bola lampu hijau dan terbang langsung ke gulungan potret mengambang. Ekspresi Wang Tiangu berubah cemberut. Dari kata-kata cendekiawan, tampaknya entitas tak berbentuk seperti hantu tidak memiliki cara untuk memasuki lorong tersebut. Dia dan Wang Tiansheng bertukar pandang terkejut. Wei Wuya merenungkan semua ini dan berkata, aku sudah menggunakan indera spiritualku untuk melihat ke seberang lorong. Meskipun saya hanya dapat melihat gambaran samar, tidak ada keraguan bahwa ada ruang di luar lorong. Saya tidak memiliki kesabaran untuk mempertimbangkan masalah ini lebih lanjut, dan akan membahasnya terlebih dahulu, untuk menghindari kecelakaan yang mungkin muncul karena keraguan-raguan. Dia kemudian pergi ke lorong dengan seberkas cahaya hijau. Ekspresi Wang Tiansheng bergerak saat melihat ini. Dia berpaling kepada murid-muridnya dan memerintahkan, kalian bertiga akan tinggal di sini dan berjaga-jaga. Junior Wang, jangan terlalu berhati-hati dan pergi bersama. Sedikit bahaya hanyalah biaya untuk pergi ke Taman Spirit Ether. Dia kemudian menoleh untuk melihat potret di depannya dan melihat bahwa tidak ada perubahan lebih lanjut. Wang Tiansheng mengulurkan tangannya dan memanggil gulungan itu sebelum menyimpannya di lengan bajunya. Kemudian dengan Wang Tiangu di sampingnya, dia terbang ke lorong. Karena dikatakan bahwa Taman Ether Roh berisi semua obat surgawi, jika mereka terlalu jauh di belakang Wei Wuya, mereka bisa menderita kerugian yang cukup besar. Ketiganya dengan cepat memasuki lorong dan menghilang tanpa jejak langsung melewati perbatasan antar dunia. Ini bukan Taman Spirit Ether. Di bagian paling depan, Wei Wuya tiba melalui lorong itu. Dia mengamati tanah asing ini dengan ekspresi suram. Tidak ada warna lain di tempat tujuan selain abu-abu, dan tumpukan batu hitam tersebar sejauh mata memandang. Yang bisa dilihat Wei Wuya selama 5 km di sekitar mereka hanyalah kabut kelabu yang mencapai 100 meter ke langit. Sebelum salah satu dari mereka tiba, mereka tidak akan mempercayai legenda Spirit Ether Garden, di mana semua jenis tumbuhan spiritual tumbuh dan memiliki ki spiritual, beberapa kali lebih banyak daripada alam fana. Namun, ketika Wang Tiansheng dan Wang Tiangu tiba, ekspresi mereka tampak aneh seolah mengandung kemarahan. Wei Wuya menoleh dan menatap mereka dengan sedikit terkejut sebelum menjadi lebih waspada. Dia awalnya percaya bahwa mereka akan memanggil jiwa sisa guru Changkun dari gulungan potret dengan marah begitu mereka tiba di apa yang disebut Taman Spirit Ether. Master Sekte Roh Hantu memecahkan kesunyian dan berkata, Saudara Junior, apakah Anda merasakannya? Ki jahat di sini setidaknya 2 kali lebih besar dari alam fana. Jika kita bertarung di sini, kekuatan seni iblis kita harus ditingkatkan secara substansial. Mata Wang Tiangu berkedip dan dia menjawab dengan ekspresi rumit, Saudara senior, kami mengembangkan seni iblis yang sama. Bagaimana mungkin aku tidak merasakannya? Jika kami berkultivasi di sini, kami akan memiliki peluang yang sangat besar untuk menembus kemacetan kami. Ketika Wei Wuya mendengar ini, batu tempat dia berdiri hancur dan dia dengan muram berkata,
rekan Taois, apakah kamu tidak akan memanggil sisa jiwa dan menginterogasinya? Beritahu saya bahwa saya telah mengerahkan upaya yang begitu besar hanya untuk tiba di sini. Ketika Wang Tiansheng mendengar ini, dia teringat akan kemarahannya terhadap sisa jiwa dan menjawab dengan ekspresi jahat, tentu saja. Jika dia tidak memberi kami penjelasan, saya akan menunjukkan kepadanya rasa sakit pemurnian jiwa. Dia kemudian melemparkan gulungan itu ke tanah, ingin memanggil sisa jiwa guru Changkun. Tapi sebelum Wang Tiansheng bisa mengeksekusi teknik untuk memanggilnya, cahaya melintas dari gulungan itu dan bola cahaya hijau ditembakkan. Berdiri di samping, Wang Tiangu bertindak cepat, melepaskan tangan cahaya hitam sebesar kaki untuk meraihnya. Namun, bola lampu hijau sepertinya sudah memperkirakan hal ini dan mampu dengan cepat menghindarinya sebelum meluncur di udara. Mengetahui tempatnya, Wei Wuya hanya melihat dari samping. Adapun Wang Tiansheng, dia sangat marah karena kelalaian sisa jiwa. Dia memanggil medali perintah merah dengan flip tangannya dan ekspresi kasar muncul di wajahnya. Dia dengan keras mengguncang medali ke arah cahaya hijau terbang, dan medali mulai bersinar dalam cahaya merah, memperlambat bola cahaya hijau di kejauhan dan menyebabkannya bergoyang. Wang Tiansheng bersukacita melihat ini, tetapi bola hijau mulai stabil dan terbang dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi setitik cahaya kecil di kejauhan. Tidak hanya Master Sekte Roh Hantu tertegun oleh ini, dua lainnya juga tercengang. Jika aku tidak salah, kutukan Soul Fright Sekte Roh-Roh tidak lagi berpengaruh pada sisa jiwa. Menarik, saya akan pergi dan menangkapnya di tempat Anda dan melihat apa yang diinginkan hantu itu. Mengenakan senyum dingin di wajahnya, Wei Wuya melesat di udara dengan warna hijau kabur. Wang Tiangu pulih dari keterkejutannya dan berkata, "Saudara senior, apa? Saat aku menggunakan kutukan Soul Fright padanya sebelumnya, itu berfungsi sebagaimana mestinya, seperti yang kau saksikan secara pribadi. Sekarang, saya juga cukup tertarik mengapa hal itu tidak berpengaruh padanya. Mari kita ikuti dia. Saya juga ingin tahu apa yang dia rencanakan untuk membawa kita ke sini." Dengan ekspresi jahat di wajahnya dan kilatan tak menyenangkan bersinar dari matanya, Wang Tiansheng mengejar mereka. Mengingat dimensi saku ini hanya sebesar itu, dia tidak perlu takut mereka akan lepas dari pandangan. Wang Tiangu tertawa pahit dan hanya bisa mengikutinya. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di dekat pusat dimensi saku dan menemukan Wei Wuya menghadapi wujud material dari sarjana Konfusianisme dalam konfrontasi. Cendekiawan itu tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, agak mengejutkan keduanya. Tetapi ketika keduanya mengangkat kepala untuk melihat ke belakang, mereka merasakan gelombang alarm. 30 meter di belakang sarjana Konfusianisme, ada patung iblis setinggi 100 meter yang diukir dari kristal api yang diselimuti kabut tipis. Itu memiliki 2 lengan, 4 kaki, dan sisik hitam pekat yang berkilauan dengan cahaya, memiliki penampilan yang jahat dan ganas dengan taring yang terbuka. Jantung Wang Tiangu berdebar kencang dan dia berteriak ketakutan, "Apa ini?" Ia memiliki ki jahat yang begitu pekat. Dia tidak terkejut dengan penampilan patung iblis besar itu, tetapi ki jahat yang pekat yang dipancarkannya di dekatnya meskipun disegel. Itu beberapa kali lebih padat dari apa yang mereka rasakan di mana mereka tiba, membangkitkan perasaan gentar. Kita akan membicarakannya nanti. Pertama, kita akan mendengar apa yang dia katakan. Wang Tiansheng memandangi patung iblis itu dengan ketakutan, tetapi setelah ragu-ragu, dia melayang ke sisi Wei Wuya bersama Wang Tiangu. Lagi pula, dia tidak perlu terlalu takut dengan dukungan dari seorang kultivator Nas Chen Sol yang terlambat. Ketika cendekiawan itu melihat 2 orang lainnya tiba, dia tersenyum tanpa rasa takut sedikit pun. "Rekan Taois, ayo, ini bagus. Sekarang saya tidak perlu menjelaskan diri saya. Untuk alasan apa kau membawa kami ke sini?"
Wang Tiansheng berbicara dengan tenang, tetapi setelah memeriksa cendekiawan itu, hatinya terguncang. Ini karena karakter jimat merah terus berkelap-kelip di tubuh cendekiawan. Kutukan Soul Fright jelas berada di bawah efek penuh, tetapi meskipun karakter jimat berdenyut berkeliaran di kulitnya, cendekiawan itu mengenakan senyum berseri-seri yang bahkan tidak mengandung sedikit pun rasa sakit. Belum lagi wujudnya yang terwujud benar-benar stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda distorsi. Dengan sangat tenang, cendekiawan itu berkata, mengingat rekan Daois Wang mengembangkan seni jahat yang diturunkan dari zaman kuno, saya yakin mereka telah merasakan ki jahat yang tidak ada di dunia fana. Terus, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa ini adalah Taman Spirit Ether? Wang Tiangu bertanya. Cendekiawan itu terkekeh dan berkata, Taman Spirit Ether. Bisa jadi, atau tidak. Ekspresi sedingin es muncul di wajah Wang Tiangu. Bagaimana apanya? Apakah Anda masih ingin bermain dengan kami bahkan setelah kami tiba di sini? Sarjana Konfusianisme memasang ekspresi aneh dan berkata, apakah Anda benar-benar percaya bahwa para pembudidaya zaman kuno akan meninggalkan area rahasia yang dipenuhi dengan obat-obatan dan ki spiritual untuk generasi selanjutnya? Bertahun-tahun yang lalu, memang ada yang namanya Taman Ether Roh dan beberapa di antaranya. Tapi sekarang, mereka semua dicabut bersih dan dihancurkan dalam pertempuran untuk memperebutkan kepemilikan. Mungkin benar bahwa ini adalah Taman Spirit Ether yang terbengkalai, tapi sekarang, itu hanyalah dimensi saku yang membatasi alam suci kita dan alam fana. Alam suci, kamu adalah iblis penatua. Ketika Wei Wuya mendengarnya, dia berteriak ketakutan dengan suara keras. Pada saat yang sama, dia buru-buru membentuk gerakan mantra dan menenggelamkan tubuhnya dalam kabut hijau yang bergolak. Kamu tahu tentang alam suci kita. Jejak alarm melintas di wajah cendekiawan itu, menatap Wei Wuya dengan heran. Di dalam kabut hijau yang menyelimutinya, Wei Wuya dengan dingin berkata, meskipun aku tidak tahu banyak tentang dunia iblis penatua, aku tahu bahwa kalian iblis penatua tidak mampu hidup berdampingan dengan para pembudidaya kuno. Di zaman kuno, Anda bahkan berusaha untuk menguasai dunia fana kami. Ekspresi Master Sekte Roh Hantu dan Wang Tiangu berubah setelah mendengar ini dan cahaya hitam berkelap-kelip dari tubuh mereka. Yin Qi muncul dari mereka dan menyelimuti mereka dalam sebuah bola. Ketika mereka mengalihkan pandangan ke arah Sarjana Konfusius sekali lagi, mereka tanpa sadar mundur 2 langkah. Meskipun keduanya belum pernah mendengar tentang Elder Devil Realm atau Elder Devils, penampilan terintimidasi Wei Wuya dan ketenangan cendekiawan yang percaya diri telah membuat mereka waspada. Dengan nada yang disengaja, cendekiawan itu dengan tenang berkata, kamu tidak perlu tahu siapa saya. Saya hanya ingin melakukan pertukaran dengan Anda. Jika Anda setuju, kultivasi Anda akan sangat meningkat dan Anda bahkan dapat naik ke ranah transformasi dewa. Apakah kalian bertiga tertarik untuk mendengarkan? Master Sekte Roh Hantu bertukar pandang dengan Wang Tiangu dan dengan tenang berkata, oh, sebaiknya kita mendengar tawaran besar ini untuk saat ini. Ini cukup sederhana. Apakah Anda melihat mayat iblis penatua di belakang saya? Bantu saya melepas segelnya dan saya akan menggunakan tubuhnya untuk membuka air mata ke alam suci. Sebagai hadiah, saya akan menggunakan ki iblis sejati dari leluhur ilahi untuk mengubah konstitusi Anda menjadi iblis tertinggi, menjadi anggota alam suci kita. Apakah kalian bertiga bersedia? Dengan bakat Anda, kultivasi Anda akan membuat lompatan besar setelah infus ki jahat selesai. Memasuki tahap transformasi dewa hanya masalah waktu saja. Suara cendekiawan itu halus dan memikat. Larutkan segel dan masukkan ki jahat. Master Sekte Roh Hantu merasakan hatinya bergerak. Peningkatan instan dan besar-besaran dalam kultivasi dan kemampuan untuk memasuki tahap transformasi dewa benar-benar menggoda. Dia menoleh untuk melihat Wang Tiangu dan melihat bahwa dia juga tergoda. Setelah hidup begitu lama,
Wei Wuya sangat licik dan mampu melihat niat mereka dalam sekejap, jadi dia memanggil mereka, "Jangan bodoh. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda akan tetap menjadi diri Anda sendiri setelah diresapi dengan ki jahat? Anda bisa kehilangan kecerdasan Anda dan menjadi boneka iblis penatua itu. Kakak Wei, apa maksudmu?" Wang Tiangu segera tersadar. Wei Wuya berbicara tanpa menahan sedikit pun. "Apa maksudku? Anda berani mempercayai iblis dari dunia lain. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang akan dilakukan ki jahat ini kepada Anda, apakah Anda benar-benar percaya bahwa meningkatkan kultivasi Anda secara paksa dengan ki aneh dari dunia lain akan baik?" Ekspresi Master Sekte Roh Hantu dan Wang Tiangu menjadi tidak sedap dipandang ketika mereka mendengarnya. Kemudian tatapan mereka menjadi sedingin es saat mereka melihat cendekiawan itu. Ketika cendekiawan mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika wajah Wei Wuya berubah aneh. Tiba-tiba ada peluit yang memekik 3 meter dari tumpukan batu di belakang mereka dan kabur hitam keluar darinya, menembus perut cendekiawan dalam sekejap. Kemudian ia melesat sejauh 30 meter dan berputar di udara. Itu adalah ular kecil berwarna hitam legam. Itu memiliki tanduk kecil seputih salju seukuran ibu jari yang tampak sangat tajam dan tubuh tanpa sisik hitam mengkilap. Sebuah lubang seukuran mangkuk pecah di perut cendekiawan itu. Karena dia tidak memiliki tubuh daging, tidak ada darah, tetapi lubang itu mengungkapkan kristal seukuran kenari yang tersisa di dalam tubuh. Sarjana itu menatap permata yang hancur dengan ekspresi tidak percaya. "Bagaimana kamu tahu di mana batu jiwaku berada?" Dari kabut hijau, Wei Wuya tanpa emosi berkata, "Saya tidak mengolah Ghost Dao jadi saya tidak tahu apa itu batu jiwa. Namun, ular pemakan jiwa saya agak mahir dalam berurusan dengan hantu yin dan jiwa iblis. Membunuh sisa jiwa yang terwujud adalah tugas yang mudah." Ketika cendekiawan mendengar ini, dia tersenyum kecut dan tubuhnya meledak menjadi awan abu-abu putih ki yang bergolak di udara. Master Sekte Roh Hantu dan Wang Tiangu tampak terkejut ketika mereka melihat ini, tetapi ketika mereka melirik patung iblis besar di kejauhan, mereka menghela nafas lega. Saat Wang Tiangu melihat mayat iblis itu, dia bertanya, "Rekan Taois Wei, akankah kita menghancurkan mayat iblis penatua?" Setelah diam beberapa saat, Wei Wuya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika itu bisa dihancurkan, bukankah menurutmu para pembudidaya kuno sudah melakukannya? Akan lebih baik jika kita meninggalkan tempat ini." Wang Tiangu menjadi ragu-ragu. Master Sekte Roh Hantu kemudian memecah kesunyian dan berkata, "Kata-kata saudara Wei masuk akal. Tempat ini cukup aneh. Akan lebih baik bagi kita untuk pergi lebih cepat." Ketika Wang Tiangu mendengar ini, dia tidak mengajukan keberatan lebih lanjut dan mengudara. Tapi tiba-tiba, sebuah suara berbicara dari belakang mereka, "Siapa yang mengizinkanmu pergi? Karena Anda telah tiba di tempat tubuh iblis saya disegel, apakah Anda percaya bahwa Anda akan dapat pergi hidup-hidup?" Ketika mereka mendengar suara yang akrab ini, para pembudidaya dengan cepat berbalik dengan tak percaya dan melihat bahwa yin ki putih yang sebelumnya tersebar dari cendekiawan telah memadat sekali lagi menjadi bola. Dalam sekejap mata, itu berbentuk kepala hantu abu-abu bertanduk tunggal, menatap ketiga pembudidaya itu. Setelah melihat ini, Master Sekte Roh Hantu adalah yang pertama di antara mereka yang menyerang. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan melepaskan belati terbang hitam. Itu mengiris bagian tengah kepala hantu, tetapi bagian kepala hantu yang terbelah dipadatkan kembali menjadi satu lagi. Ketika ketiganya melihat ini, merasakan nafas mereka menjadi dingin dan ekspresi mereka menunjukkan keterkejutan. Master Sekte Roh Hantu secara khusus merasakan hatinya jatuh. Sekte Roh Hantu berspesialisasi dalam teknik rahasia yang mengendalikan dan menghancurkan hantu. Belati terbang Master Sekte itu disempurnakan dengan efek kuat ini dalam pikiran.
Tapi ketika itu tidak berpengaruh pada kepala hantu, meninggalkan perasaan takut muncul di hatinya. Ketika Wei Wuya melihat ini, dia bersiul tajam dan ular bertanduk yang berputar di udara menyapu garis hitam. Pada saat yang sama, kabut hijaunya bergolak dan lengan besar berwarna hijau tua muncul dari dalamnya. Dengan sedikit gemetar, itu menyerbu ke arah kepala hantu dengan pukulan sengit. Ketika dua lainnya melihat ini, mereka tidak berniat membiarkan Wei Wuya menanganinya sendiri. Salah satu dari mereka berputar dan melepaskan awan Yin Qi ke arah kepala hantu dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam dan meludahkan tengkorak emas berkilauan yang meluncur ke depan sambil melolong. Dalam sekejap, ketiganya bergandengan tangan melawan kepala hantu abu-abu itu. Tapi pada saat itu, kepala hantu itu membubung dari kabut kelabu dan jeritan mulai mendesis dari sekelilingnya. Jeritan aneh ini tajam dan tak lama kemudian mayat iblis besar yang tersegel itu mulai bersinar dengan cahaya hitam. Tiba-tiba itu membuka matanya dan dua garis cahaya merah keluar dari mata, dan menyelimuti kepala hantu itu dengan lapisan cahaya. Aroma darah yang pekat memenuhi udara. Pada saat yang sama, berbagai serangan mendarat dan gemuruh tak henti-hentinya mengguncang udara saat ki hitam dan cahaya hijau menyelimuti penghalang merah. Namun segera, ketiga pembudidaya menghentikan serangan mereka dengan waspada, dan penghalang merah terlihat sekali lagi. Terlepas dari ki jahat hitam atau tangan raksasa yang terbentuk dari kabut racun, ketika serangan mereka menyentuh penghalang, segera diserap dan menyebabkan penghalang menjadi lebih tebal. Sedangkan untuk ular hitam dan tengkorak emas, serangannya tidak banyak berpengaruh pada penghalang cahaya. Ketiganya saling memandang dengan cemas. Selama penundaan ini, perubahan yang menakjubkan muncul pada mayat iblis yang tersegel. Cahaya hitam menghilang darinya dan malah berdenyut dengan cahaya merah. Benang-benang cahaya merah mulai bersinar dari tubuhnya, benar-benar menyelimuti mayat iblis besar itu dalam pancaran cahaya merah yang menyilaukan. Penghalang kepala hantu bertanduk itu juga mulai melonjak dengan cahaya merah tua dan menutup matanya. Kemudian ia mulai menumbuhkan tentakel tipis berwarna merah gelap yang tak terhitung jumlahnya dari bawahnya, akhirnya memadat bersama untuk membentuk tubuh. Dengan pancaran yang terus bersinar, tubuh mulai menumbuhkan daging dan tulang dengan lapis demi lapis benang tipis. Pemandangan mengerikan ini menyebabkan para pembudidaya merasa punggung mereka mati rasa. Tidak hanya Elder Devil Corpse, tetapi hantu bertanduk itu juga mulai bersinar dengan cahaya saat daging tumbuh padanya. Ketika Wang Tiangu melihat tubuh terbentuk dari dalam penghalang merah, dia juga memperhatikan bahwa cahaya dari mayat iblis yang tersegel dengan cepat meredup saat melewati cahaya yang dipancarkan dari matanya. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat nama teknik rahasia dari legenda. Dia hanya bisa berteriak, Decai Transformation. Ini adalah teknik iblis tertinggi, Decai Transformation. Dia kemudian mengangkat tangannya dan menembakkan seberkas cahaya hitam dari tangannya, memukul berkas cahaya yang menghubungkan kepala hantu dan mayat iblis dengan dua piringan tembaga seukuran telapak tangan. Dis memiliki karakter jimat hitam yang berkeliaran di permukaannya. Ketika dua lainnya mendengar Wang Tiangu menyebutkan tekniknya, merasakan jantung mereka melonjak ketakutan dan tanpa sadar memfokuskan pandangan pada serangannya. Ketika dua piringan tembaga menembus berkas cahaya merah tua, mereka bersinar terang dengan cahaya hitam dan memutuskan sambungannya. Pada saat itu, kepala hantu itu sudah memiliki sebagian besar tubuh iblis yang lengkap. Itu membuka matanya, satu ungu dan satu hitam, keduanya bersinar dengan cahaya iblis. Itu kemudian menyeringai buas.